Pemirsa, ketemu lagi dengan channel untuk Amar Ma'ruf media sosial. Juga channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kita ini akan berbagi mengenai kesehatan holistik bersama pakar kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, AIFM, ahli ilmu faal manusia. Beliau dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Jangan lupa klik subscribe supaya Anda semua selalu mendapatkan video dari Dr. Zainal. Dan juga kalau video ini sampai ke gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, Mas Heri Teguh Wiono, MPD, di Ngawi. Nah, kita berada di episode 100, luar biasa. Dan ternyata sudah 100 kali Dr. Zainal ber berbagi pengetahuan tentang sehat holistik di channel Anda ini. Nah, apa Alhamdulillah. temanya? Temanya adalah mengenai sariawan. Tapi tidak sembarang sariawan ini. Ini sariawan yang hebat, yang terjadinya itu di organ di bagian tubuh yang tidak nampak, yaitu sariawan di lambung. Seperti apa? Penjelasannya ikuti. Tapi kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dok, itu sariawan, dok. Itu kan sariawan itu kan kadang-kadang, wah, bikin hidup kita itu ya agak tidak nyaman karena makan juga enak. Tapi itu kan di bibir. Gimana kalau sariawan kok di lambung, dok? Terus gimana ini, dok? Gimana, dok? Alhamdulillah. Dari istilah ini menarik, Prof. Nggih. Sari dan awan. Awan kan siang ya, Prof. Nggih. Sarinya awan itu justru sering muncul di malam ketika seseorang itu sedang beristirahat atau sedang tidur, Prof. Nggih. Jadi maka sebetulnya sebagai individu itu kan merespon, ya, merespon lingkungan itu ada tiga, Prof. Ya. Yang pertama, ketika lingkungan itu aman, itu kan direspon dengan well-well saja, toh, Prof. Ya. Iya. Nah, sehingga yang sering berulang kali Prof sampaikan social engagementnya hidup itu. Ya. Hmm. Kemudian kalau lingkungan yang di luarnya itu danger, Prof, atau Iya, sudah. berbahaya, maka lagi-lagi Prof juga sudah betul-betul fasih ya dengan istilah fight or Dokter. flight, Prof. Ya. Ya, Fight or flight. Sedangkan kalau lingkungan itu life threatening, mengancam jiwa, Prof, ya. maka individu itu akan merespon dengan shutdown. Hmm. Shutdown ini kan ya atau sipun apa ya, hopeless atau ngelukro ya. Ya. Frustrasi, dok. Nggih, bahkan bisa menimbulkan dissociative state, Prof. Oke. Dissociative state itu kalau orang pada umumnya menyebutkan sebagai kesurupan, Prof. Oke. Ya, dan bahkan bisa mengarah ke suicide atau Ah, bunuh diri. itu Ya, cara nyanyian ini ku rungkat, dok. mekaten. Karena stressingnya pada rupo, toh, Prof. Ya. Oke. Yang tadinya mau happy malah jadi ya itu. Nah, yang paling menarik, Prof, bahwa lingkungan-lingkungan yang muncul itu bukan bukan faktual yang kita lihat ya, itu karena neuroception, Prof. Oh, neuroception. Ya, itu di atasnya persepsi loh, Prof. Oh, ya, 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 ya. Selama ini kan kita kenal hanya berhenti pada persepsi, ya, yang seringkali keliru ketika individu dikuasai oleh amigdalanya, Prof. Hmm. Nah, lagi-lagi Prof sudah sangat fasih dengan amigdala hijacknya, sehingga mengambil keputusan apapun keliru, Prof. Ya, ya. Termasuk dalam hal ini motorik, ya, motorik ataupun gerak tubuh kita bisa keliru. Contohnya, Prof, ketika kita nun sewu ya, di tengah Oke. jalan mobil rusak, gitu, kan buru-buru kapnya dibuka, Prof. Oke. Kapnya dibuka lah, nun sewu ini tangan bisa keselomot itu. Ya. Gitu. Karena panik gitu loh menghadapi, ditambah kesal gitu ya. Jadi sekali lagi kembali kepada
eh, apa kalau wau itu sariawan. Sariawan. Iya. Sariawan dalam bahasa kedokterannya itu ulcer, Prof. Oh, sir, ya. Ulcer atau bahasa latinnya itu ulcus. Oke. Ulcus, ya. Dan ini kalau sampai pada level lambung atau ventriculus itu namanya peptic ulcer, Prof. Hmm. Peptic ulcer. Peptic, Oke. PEP, peptic ulcer, ya. Peptic ulcer. Gitu. Leres. Dan itu muncul biasanya di tengah suasana yang hening, pas tidur nyenyak itu, Prof. Wah, Wah, tiba-tiba itu ya. nguling-nguling itu, Prof. Gitu. Jadi menarik sekali dalam fase kehidupan seseorang itu kan ada fase istirahat yang kita namakan rest and digest, Hmm. gitu. Jadi Ya. dalam keadaan tidur itu yang muncul pola itu dua, Prof. Rest, ya, istirahat, kemudian digest, ya, Hmm. pencernaan. Tapi kalau sudah bangun, maka yang muncul adalah fight or flight, Hmm. ya, menyerang atau lari ketakutan, Prof. Ya, Oke. Jadi dok, itu kalau kita tidur, rest and digest, itu memang usus kita itu punya kegiatan mendigest, mencerna makanan dok. mencerna, mencerna. Makanya sebaiknya, Prof, kalau mau tidur itu ya minta maaf paling tidak 2 jam sebelumnya lah Ya, sudah ya. berhenti makan-makan besar gitu. Ya. Beri kesempatan sistem pencernaan itu bekerja optimal, Prof. Hmm. Ya. Loh, tapi Jadi, kan pada waktu tidur masih bekerja juga dia dok. lah Pencernaan. justru inilah, Prof. Kalau kita itu mau menyadari keagungan dan kasih sayang Allah pada makhluknya, ya. Jadi yang namanya tubuh manusia itu kan 24 jam bekerja, Prof. Oke, ya. Sehingga kita perlu apa yang kita namakan balance, Prof. Balance ya. Keseimbangan. Ya. Ya, Jadi ya. keseimbangan antara rest and digest dengan fight or flight. Ya, Dan itu dan dok, ternyata, Prof. Monggo. tubuh kita itu bekerja tanpa shift seperti bekerja di industri, terus tanpa henti dok itu. Terus menerus 24 jam, Prof. Ya, ya, ya. Sehingga yang harus kita pikirkan tuh keseimbangan tuh tetap harus dipelihara. Ya. Jadi tugas kita itu hanya menjaga keseimbangan itu loh, Prof. Ya, ya. Ya. Kenapa kalau mau tidur kan yang dibaca apa? Surat Al-Mulk, Prof. Oh, iya. Tabarakalladzi biyadil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikutin. Ya, kita diberi penekanan, lihatlah betapa Tuhan tuh menciptakan alam semesta. Itu betul-betul teratur, Prof. Ya. Untuk itulah maka, Prof, di ayat terakhir itu didukung dengan kul araitum in asbaha ma'ukum ghauran. Ya. Fama ya'tikum bima ima'in. Jadi yang kita apa ya harus aware, Prof. Lihatlah air itu yang mengalir itu loh, Prof. Hmm. Itu kalau berhenti itu bermasalah itu, Ya, Prof. ya. Ya, sehingga kehidupan juga begitu, Prof. Ya, alirannya harus konstan, ya, sampai-sampai surga itu digambarkan jannah yang di bawahnya mengalir. Nah, jadi kata mengalir ini penting, Prof. Lah sekarang Ya, kalau ya. aliran darah di jantung, Prof, berhenti, terus berhenti. Gitu. Ya, ya. Ada sumbatan di pembuluh koroner, wah Oh, sudah gitu. sudah game. Nah, itulah mengapa tadi. Nah, dengan apa tema kita, gimana dok itu akibat ketidakseimbangan terhadap munculnya sariawan yang di lambung-lambung itu dok. Ya. Nah, jadi sekali lagi, Prof, bahwa sebetulnya battle ya antara fight or flight dengan rest and digest itu kan sepertinya berlawanan terus nih, Prof ya. Oke, Kalau apa fight or flight yang dominan itu nanti ngeremnya itu menjadi berlebihan sehingga oke. mudah sekali orang mengalami gangguan pencernaan, Prof. Nah, Oh, sekarang misalnya, Prof, mahasiswa mau ujian, insya Allah apa yang dirasakan mules, Prof. iya, iya. Gitu, jadi melilit-melilit itu loh, Prof. Iya, Ya. iya, iya. Iya. Jadi pada prinsipnya tubuh manusia itu harus diberi kesempatan untuk menciptakan pola keseimbangan yang baik. Iya, iya. Contohnya kalau tidur ya, menurut saya loh, Prof, Iya. jangan
sedikit-sedikit, ya. Jadi kalau Oke. perlu habis sholat isya sudah istirahat betul, ya. Ya, Jangan dikurangi. Wah, saya tidurnya sejam saja ya. Nah, maka fenomena begadang itu pun kan ya, tidak terpuji, bro, untuk ya, kesehatan. Sekarang kita belum merasakan loh, bro. ya, ya. Kalau yang Tapi muda, in the long run itu baru ngunduh itu loh. ya, Ini ya, harus dicatat itu, bro. Ya. ya, ya, akibat apa? Part system. Jadi order deal kita, kalau bahasa orang awam seperti saya itu diforsir kerjanya, Dok. Sehingga Betul. cepat usang barangkali, Dok. Cepat usang, bro. Cuma ya tadi, Prof, di dalam apa ya istilahnya kita kan selalu mempertahankan pendapat ya, Ya, ya. bahwa oh seperti ini aja enggak apa-apa kok. Ya, Sekarang betul. ya, Prof. Ya, Sekarang ya, iya, ini iya, di iya, ya. long run, monggo. Ya, kadang orang yang tidak balance itu malah bisa ngomong, yang penting sehat. Yang penting sehat gimana? Syarat sehat nggak terpenuhi. Misalkan Betul. bagi orang-orang yang obesitas misalkan saja. Itu kan Iya, juga tidak seimbang dok keadaan itu. Bisa imbalance. ngomong, yang penting sehat, nggak apa-apa, kelebihan berat. Dan ini menarik loh, Prof. Ya, Semacam denial no, seperti ini. ya, ya, ya. Terus menutupi ya, ya minta maaf, Prof. Inilah yang perlunya kita membuat Ya, forum saling mengingatkan, Prof. Ye. ya, Karena nanti kalau sudah terlanjur itu adanya cuma penyesalan loh, Prof. ya, ya. Nah Gitu. dok, yang di lambung itu, kalau sariawan itu kan tidak sekecil-kecil yang di bibir itu, dok. Itu mesti merata atau ngeblok-ngeblok begitu, Pok. Anunya, secara klinis gimana? Ye, minta maaf, Prof. Yang jelas kan kemarin kita sudah menyampaikan apa yang kita namakan revert pain, ya. Hmm. Jadi nyeri yang diproyeksikan di luar. Nah, Hmm. mengapa seringkali ada ungkapan nyeri ulu hati? Ribu hati ya. Ya. Yang penting, Prof, kita harus aware. Jadi keluhan yang disampaikan siapapun itu perlu perhatian, Prof. Hmm. Oke. Ya. Mengapa ada istilah immobilization with fear? Ribu Orang berbeda. kalau nyeri perut, Prof, insya Allah lemes, tidak bisa bergerak apa-apa loh, Prof. Ya, ya. Ya. Dan itu perlu segera mendapat perhatian dan pertolongan. Menurut saya, Prof, ini pengalaman kami di Mekah loh, Prof. Ya, ya. Nah, ini wah jamaah haji nguling-nguling begitu, wah ini emergensi ini. Begitu kami bawa ke rumah sakit, itu sudah berlobang, Prof. Wow. Terus Masa seperti cepatnya begitu cepat, Dok. Mila menikah, jadi kita harus akut itu. Mengapa ada istilah akut abdomen itu, Prof? Wow, keren. Jadi, Tidak hanya usus buntu loh, Prof. ya, 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 Yang ya. akut Oh, itu itu termasuk jadi sariawannya bisa bolongin usus atau lambung, Dok itu. lambungnya bocor, Prof. Sehingga harus sempat ditambal, tak, Prof? Waduh, itu Gitu. harus dioperasi gitu, Dok. Nah, seketika dioperasi, Prof, ditambal lagi terus bebas sampai sekarang sehat. Alhamdulillah. Wah, Iya. luar biasa. Nah, itu Jadi, kalau tidak diberi perlakuan kan jadi life threateningnya berkepanjangan, Prof. Ancaman jiwa. iya, wah, luar biasa. Itu awalnya, apakah peristaltik di dalam perut itu, ketika kita stres, ketika ngeremnya mendadak, Nyata mendadak. udara itu, apa cepat gitu, Dok? Jadi gak normal gitu ya terjadinya. Jadi begini, Prof, sebetulnya GI tract atau sistem pencernaan itu kan rela berkorban untuk anggota gerak, Prof. Oke, Jadi fight or flight itu kan sebenarnya anggota gerak yang mau lari, ya, ya, ya. nyerang, itu kan perlu distribusi darah yang banyak, Prof. Oh ya, Sehingga itu diambilkan dari sistem pencernaan. Jadi oh, sementara nggak usah bekerja dulu ya, kamu ya, karena oh, ini kebutuhan kita alihkan ke anggota gerak semua, Bro. Oke. Maka sekali lagi, Bro, betapa sistem pencernaan itu ya merupakan locus minoris ya. hmm. Tempat yang sangat lemah loh, Bro. Oh ya, Ini locus minoris gitu. ya, Terus locus ya. itu tempat. Lemahnya itu karena campur baur, Dok. Berbagai macam makanan, Eh, bakteri, penyakit kan bahkan ada hadis kalau nggak keliru, Dok.
semua sakit itu asalnya dari perut, bener nggak nih, Dok? Lah itu sampai-sampai diingatkan berhentilah makan sebelum kenyang, makanlah kalau lapar. Ya. Ini salah satu upaya untuk memelihara dan sekaligus memberi kesempatan sistem pencernaan itu bekerja secara optimal. Wah, Terus kita jangan sampaikan maksimal loh, Prof. Nanti ya, ya, ya. mules Oke. diare itu. Kalau maksimal malah nggak optimal, kekebaan. Iya, malah berbahaya, Prof. Jadi Ya, ya, ya. istilahnya orang Jogja itu ya ngono yo ngono. Ning Ning ojo aja kaya. yo ngono. Ya, 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 ya. Baiklah, Dok. Ini suatu tausiah yang luar biasa. Saudara-saudara, para pemirsa, perhatikan kalau ada tanda-tanda di perut, Nggih. mual, sakit, itu harus segera mengambil tindakan yang tepat. Tentu saja kesehatan itu kata dokter tadi adalah yang penting menciptakan keseimbangan. Yang Benar. istilah teknisnya homeostatis. Oke, Dok, Homeostasis. ya. Leres. Oke, baiklah, Dok. Terima kasih kehadirannya. Kita ketemu lagi di saat yang sama, tapi 2 minggu lagi, Dok. Oke, karena Masya Allah. saya harus pergi jauh. Terima kasih, Sudah. Dok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.